اللهم على نعمة التوفيق ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الحبيب الشفيع وعلى آله وصحبه عدد حسنات أبي بكر الصديق أما بعد. أحبابنا في الله, alhamdulillah wa syukurillah. Pada subuh hari yang cukup cerah ini, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis yang mudah-mudahan penuh dengan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa rangkaian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sesuatu yang cukup menggelitik bagi kita, cukup menarik perhatian kita. Betapa Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya, dengan keagungan dan kemuliaannya, senantiasa ingin mendengar apa yang keluar dari lisan kita, apa yang terucap oleh mulut kita. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala bercerita tatkala Allah utus malaikat untuk mencabut nyawa anak dari seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala setelah mendengar laporan malaikat bahwa tugas sudah selesai, kewajiban sudah ditunaikan, sang anak sudah diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat tadi, bertanya, padahal Allah lebih tahu. Hal qabaltum walada 'abdi, apakah engkau telah mengambil nyawa dari anak hambaku? Malaikat menjawab, na'am ya Rabb. Hal qabaltum faladzata kabidi, apakah engkau telah mengambil belahan jiwanya? Malaikat menjawab, na'am ya Rabb. Hal qabaltum samrata fuadi, apakah engkau telah mengambil buah hatinya? Malaikat pun juga menjawab, na'am ya Rabb. Lalu Allah berfirman kepada malaikat, madza yaqulu 'abdi, lalu apa yang diucapkan oleh hambaku itu? Apa kalimat yang keluar dari hambaku itu? Saat belahan jiwanya, saat permata hatinya, saat anak tercintanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam kondisi yang menyedihkan, dalam kondisi yang menyusahkan itu, yang Allah Subhanahu wa taala ingin tahu dari kita, dari seorang hamba, adalah apa yang terucap oleh lisannya, apa yang dikatakan oleh lidahnya. Maka sang malaikat membawa kabar gembira, hamidaka wastarja, sang hamba tadi memujimu ya Allah. Kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dalam kondisi yang sedih itu, yang Allah inginkan, Allah ingin mendengar apa yang akan keluar dari lisan kita, apa yang terucap oleh mulut kita. Sebagaimana juga dalam kondisi yang menyenangkan, dalam kondisi yang menggembirakan, dalam keadaan menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, pun juga yang Allah ingin dengar dari kita adalah apa yang keluar dari lisan kita. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah la yarda min al-'abdi idza akala aklatan fayahmaduhu 'alaiha, wa inna Allah la yarda min al-'abdi idza shariba sharbatan fayahmaduhu 'alaiha. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada seorang hamba yang jika ia memakan satu suap makanan kemudian ia memuji Allah atas nikmat makanan itu. Allah juga ridha kepada seorang hamba yang jika ia minum satu teguk minuman kemudian ia memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dalam keadaan nikmat. Makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, yang Allah inginkan dari kita dalam kondisi itu adalah apa yang terucap oleh lisan kita. Jika kalimat tahmid alhamdulillah yang keluar dari mulut kita, maka itu akan menjadi asbab keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terkait juga dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin senantiasa
mendengar dari mulut kita, mendengar dari lisan kita salawat dan salam kepadanya. Sehingga ucapan baginda Nabi, motivasi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diucapkan dengan kata-kata yang memotivasi hati kita untuk memperbanyak salawat kepada beliau. Tak kisah kita berada di mana, ada di waktu seperti apa, jika di waktu dan di tempat tersebut kita menyampaikan salawat kepada baginda Nabi, maka Allah akan sampaikan salawat itu kepada beliau. Ada ulama menyatakan, menyitir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sallu alayya fil yawmil azhar wa fil lailatil gharra, fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Perbanyaklah salawat kepadaku pada hari yang cerah, pada malam yang benderang, yaitu hari Jumat dan malam Jumat, karena salawat kalian diperlihatkan di hadapanmu. Jadi kata ulama, فَإِذَا عَلِمَ الْعَبْدُ أَنَّ صَلَاتَهُ مَعْرُوضَةٌ عَلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَأَحْسِنِ الْأَرْضَ. Jika kalian tahu bahwa salawat kalian diperlihatkan, dipertontonkan, dipersembahkan di hadapan baginda Nabi, maka perlihatkanlah yang terbaik, tampilkanlah yang terindah dalam kalian bersalawat kepada baginda Nabi. Lantaran salawat kalian dipertontonkan, diperlihatkan di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita sepakat bahwa tidak mungkin ada salah seorang dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bisa membalas jasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai-sampai Al-Quran menyitir ucapan seorang Nabi, seorang Rasul yang Allah utus kepada umatnya, yang mereka harapkan bukan balasan yang sebanding berupa perbuatan, pengorbanan dan seumpamanya, tapi yang mereka harapkan hanyalah kecintaan berbalas dari kita. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Al-Quran seakan-akan mengisyaratkan bahwa betapa besar jasa seorang Nabi kepada umatnya, yang kalau kita bertanya apa kira-kira yang bisa kita persembahkan untuk membalas jasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala ala lisanil anbiya menyatakan demikian, aku tidak mengharap apa-apa daripada kalian. Yang aku harapkan hanyalah kecintaan kepada kerabatku, kecintaan kepada keluargaku. Dengan